rakyat, bukan tiba di kantong koruptor. Jadi sebaiknya diapain dan digimanain ini para koruptor nih Bung Rocky? Karena dari tahun ke tahun bukannya malah menurun, malah makin meningkat, dan kemudian indeks persepsi terhadap korupsi kita juga makin buruk saja. Ya tentu yang bahaya dari pendekatan memaafkan itu dan bayar diam-diam itu artinya bagian yang inti, bagian esoteris dari peristiwa korupsi itu tidak lagi dipahami. Esoteris artinya sesuatu yang betul-betul menjadi batin dari peristiwa itu tuh. Kan korupsi artinya merampas, merampok dan membahayakan demokrasi. Kan semua itu peristiwa yang jadi rahasia di dalam diri manusia tuh. Sehingga sebetulnya begitu dia dimaafkan, maka seluruh kejahatan yang dia sembunyikan di dalam batin dia itu tidak terdeteksi lagi kan. Kan kita ingin lihat sebetulnya batin manusia itu bersih itu. Jadi dari segi esoteris dia harus dibuka, tidak boleh disimpan perilaku korupsi itu atau rencana korupsi bahkan ketika masih dalam taraf rencana. Jadi harus juga dipastikan bahwa ada semacam festival of torture dalam pengertian abad-abad lalu itu. Bahkan tubuhnya itu dipamerkan dan mungkin disulut api atau diiris-iris. Tetapi itu hal yang dulu pernah kita pahami sebagai semacam peringatan bagi publik tuh, sehingga tubuhnya dipamerkan, tubuh koruptor dipamerkan. Sampai sekarang yang kita sebut festival of torture itu masih berlaku di Cina tuh, dipenggal atau ditembak mati kan itu. Tapi itu bukan hal yang kita maksudkan, karena kita mengadopsi hak asasi manusia itu. Karena soal hidup manusia itu tidak boleh diambil oleh manusia yang lain tuh. Tetapi pemenjaraan itu dimungkinkan justru. Yang penting batasnya bukan hukuman mati. Kita negara yang berupaya untuk menghilangkan prinsip hukuman mati, tetapi sekarang justru rakyat merasa hukum mati aja deh. Nah sekarang bayangkan misalnya diskors hukuman mati itu yang tuntutannya makin tinggi diatasi dengan maafkan aja deh. Itu jauh sekali jaraknya kan. Jadi sebetulnya sosiologi hukum mulai menerangkan bahwa harus ada modus untuk memperlihatkan bagian paling nista dari manusia, yaitu kerakusan kendati sudah kenyang. Binatang itu kalau udah kenyang dia nggak akan makan jatah dari binatang yang lain tuh. Jadi binatang dibuat sedemikian rupa oleh alam semesta untuk mencukupi dirinya sendiri itu. Kalau kurang dia berburu tuh, kalau kenyang dia berhenti itu. Tapi manusia yang namanya koruptor itu udah kenyang pun dia masih berburu harta orang lain atau masih bahkan berburu harta negara. Buat apa? Jadi itu bagian yang saya terangkan tadi, bahwa dimensi itu yang harusnya dipahami supaya kita belajar bahwa kerakusan itu datang dari kekuasaan yang berlebih. Oleh karena itu kendalikan kekuasaan. Apa yang mesti dilakukan? Oposisi, kritik dan seterusnya tuh. Jadi memaafkan artinya mengabaikan kritik, mengabaikan oposisi. Ini satu paket berpikir sebetulnya, bahwa memang ada kesulitan negara dengan keuangan, oke, itu kita rasakan bersama, tetapi bukan menghina rakyat dengan menganggap bahwa koruptor itu dimaafin aja tuh. Dia udah kenyang, asetnya udah pergi kabur kemana-mana tuh, yang dibalikin ke negara 2% misalnya. Ya udah dia udah balikin ke negara, itu bukan recovery kan. Jadi sekali lagi kita harus terangkan ini sebagai persoalan dasar hubungan antar kekuasaan dan perilaku korupsi.